dia tusuk-tusuk badannya pakai pisau gak tembus-tembus. Ini perkara yang luar biasa. Nah, kalau di tangan para nabi dan rasul namanya apa Pak? Mukjizat. Kalau di tangan para wali ini namanya apa? Karomah. Cuma karomah bisa lahir dari waliullah, wali Allah, bisa juga lahir dari wali syaitan. Lantas bagaimana membedakan ini antara karomah dari wali syaitan dan karomah dari wali Allah? Caranya gampang. Kalau karomah yang datang dari wali Allah itu tidak diduga-duga Pak. Tidak ada semedi, tidak ada praktek-praktek sebelumnya. Tiba-tiba saja dia diberikan apa? Kemampuan berjalan di atas air. Masuk di dalam api nggak terbakar. Nah, berarti ini apa? Karomah dari Allah yang diberikan kepada walinya. Nah, kalau karomah yang keluar dari wali syaitan, maka sebelum dia mengadakan atraksi, dia jampi-jampi dulu Pak, baca-baca dulu. Terus dia dia melakukan sesuatu gitu. Ini berarti apa? Wali syaitan. Kalau ada orang nusuk-nusuk badannya kembal gitu, dia timpas-timpas badannya, terus gak ada luka sedikit pun, tapi sebelumnya dia jampi-jampi baca-baca dulu, berarti ini apa? Wali syaitan. Yang menolong dia untuk bisa melakukan hal itu adalah syaitan. Nah, jadi mukjizat itu di tangan para nabi dan rasul untuk menjelaskan kepada kaumnya bahwa ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa mukjizatnya Nabi Musa? Mukjizat Nabi Musa ada 9. Di antaranya adalah bisa merubah tongkat menjadi ular. Apa? Merubah tongkat yang terbuat dari kayu jadi ular yang nyata, hayyatun tas'a, ular yang bergerak-gerak. Kapan itu? Tak kala nanti Fir'aun ini pergi ke kaumnya untuk mengumpulkan mereka, lantas mengajak mereka siapa nih yang bisa lawan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya ternyata tukang-tukang sihir yang mau untuk melawan Nabi Musa. Nah, kalau sudah ditentukan harinya untuk mereka berinteraksi ini, kemudian kata Musa, udah kamu duluan aja lempar. Mereka lemparin sesuatu yang nanti dia kelihatannya bergerak padahal nggak bergerak. Karena yang disihir adalah pandangan kita. Tatkala giliran Musa alaihissalam melempar tongkatnya, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Qala hiya asaya. Qala khudh, ambillah Musa, kemudian lemparlah. Dilempar Nabi Musa alaihissalam tongkat tersebut, tiba-tiba langsung menjadi apa? Hayyatun tas'a, ular yang nyata yang bergerak ke sana kemari. Langsung penyihir-penyihir Fir'aun itu Pak masuk ke dalam Islam, langsung tunduk, bertobat, ngikutin rohnya Musa alaihissalam. Kok bisa ini? Mereka tahu betul bahwa tidak ada satupun dari tukang sihir yang bisa merubah tongkat menjadi ular, itu tidak ada. Yang ada hanyalah menipu pandangan, membuat tahayul, seakan-akan nyata padahal tidak nyata. Akhirnya mereka bersilang gitu. Tapi mereka tetap kokoh di atas keimanan, meskipun harus dibunuh. Fakadzdzaba wa asa, lantas Fir'aun mendustakan, wa asa, dan bermaksiat. Jadi dia nggak mau mengikuti ajakan Musa alaihissalam. Summa adbara, kemudian dia berpaling, yas'a, dan bersegera menuju kaumnya.
lalu mengumpulkan mereka dalam suatu tempat, fanada, lalu berseru untuk meyakinkan kepada Bani Israel bahwa aku ini adalah Rob, aku adalah Tuhan kalian yang kalian patut untuk sembah. Faqala, lalu Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rob kalian yang maha tinggi. Coba lihat, tidak ada satupun manusia yang berkata seperti ini kecuali apa? Fir'aun. Dulu ada sebelum corona kalau nggak salah di YouTube, yang dia mengatakan aku adalah Tuhan, aku adalah Allah. Siapa nggak mau percaya saya, maka saya akan datangkan air laut, saya akan goncang bumi ini. Padahal baru pulang dari sawah dia, baru pulang dari sawah, nggak tahu dapat apa namanya dari mana gitu. Tiba-tiba dia buat mengupload video yang dia mengatakan dirinya adalah Allah. Kayaknya orang gila. Fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengazabnya, menyiksa Fir'aun dengan siksaan yang akhir dan yang pertama. Para ulama menyebutkan ada beberapa tafsiran dari ayat ini. Siksaan yang pertama dan terakhir, di antara maknanya adalah siksaan tatkala dia di dunia, yaitu tatkala Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Musa dan Bani Israel, kemudian sampai ke laut karena Allah memerintahkan Musa untuk memukul lautan tersebut hingga terbelah. Lantas mereka lewat. Nah, di tengah jalan Fir'aun dan pasukannya juga ikut ngejar mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka di Laut Merah. Ini siksaan yang pertama. Siksaan yang kedua maknanya adalah dia dapati di alam barzah, di mana Fir'aun ini diperlihatkan, dinampakkan neraka jahanam asyiya wa duhaha, pagi dan sore hari. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, di mana Fir'aun ini disiksa dengan sebab ucapannya yang pertama, yaitu ma'alimtu min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui Tuhan yang lain selainku. Ini sebab yang pertama dia disiksa. Sebab yang kedua ucapannya yang tadi, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Jadi ini Pak, makna dari apa? Dari tafsiran ayat ini. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya peristiwa Fir'aun itu adalah ibrah, pelajaran bagi mereka yang takut. Coba kita lihat Pak, di mana Fir'aun itu raja yang sangat bengis, memiliki wilayah kekuasaan, memiliki pasukan yang banyak, ya kan? Mati pun dia sudah diawetkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa disaksikan oleh apa? Oleh orang-orang sekarang yang hidup di tahun 2023 ini bisa masih melihat jasad Fir'aun. Jadi semua sebagai apa? Sebagai ibrah. Bahwa beginilah dampak orang yang mendustakan agama yang benar, mendustakan nabi yang diutus kepadanya, sebagai bentuk hiburan kepada Muhammad dan pengikutnya, bahwa Allah saja mampu menyiksa, mengazab Fir'aun, maka lebih utama, lebih aula lagi menyiksa siapa? Orang-orang musyrik yang gak mau mendengar dan mengikuti seruan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, a'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. A'antum,
sulit penciptaannya ataukah langit yang lebih sulit? Maka jawabannya apa? Langit yang lebih sulit penciptaannya. Bayangkan langit diciptakan 7 lapis, kemudian ditegakkan tanpa ada penopang. Coba lihat, kalau sekiranya atap masjid ini nggak ada penopang sekelilingnya, kira-kira apa yang terjadi, Pak? Akan jatuh, kan, roboh. Meskipun di tengahnya nggak ada tiang, tapi di kiri kanannya sekelilingnya ada penopangnya. Tapi langit Allah ciptakan, Allah tinggikan tanpa apa? Tanpa penyangga sedikit pun. Sementara langit yang ada di atas kita, Pak, itu adalah syai'un mahsus, sesuatu yang bisa diraba. Sesuatu yang bisa diraba. Dia bukan hanya kumpulan dari berbagai awan, bukan. Tapi dia bisa disentuh, sebagaimana dinding ini bisa kita sentuh. Buktinya apa? Tatkala Rasulullah Isra dan Mi'raj bersama Jibril alaihi salam, tatkala mau melewati langit pertama, Jibril minta izin sama apa? Sama penjaga langit pertama. Ini menunjukkan bahwa langit itu punya pintu yang harus lewat situ saja, nggak boleh lewat yang lainnya. Dan dia apa? Bisa diraba. Allah ciptakan apa? Tegak tanpa tiang, dan itu berlapis-lapis. Ada 7 lapis disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Dan jaraknya, Pak, antara bumi ke langit pertama itu 500 tahun perjalanan. Jadi kalau kita mau pakai jet atau pakai pesawat secanggih apapun, itu nggak bisa menembus langit pertama. Kali kita bisa jalan-jalan mungkin ke bulan atau ke planet-planet mana. Nah, planet-planet yang ada itu, apakah bintangnya, mataharinya, bulannya, dan yang lainnya, itu di bawah langit pertama. Jadi nggak ada satupun kecuali Nabi Muhammad SAW yang bisa menembus langit pertama. Kalau di dalam hadis diperumpamakan seperti apa? Seperti kelereng yang dilempar ke padang mahsyar, ke lapangan atau ke gurun pasir, maka bumi tersebut itulah kelereng. Langit itu adalah gurun pasirnya, dan seterusnya seperti itu. Rafa'a samkaha fasawwaha, dia yang meninggikan bangunannya, fasawwaha, lalu meratakannya, menyempurnakan penciptaannya. Wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha, dia juga yang membuat malam itu gelap gulita dan mengeluarkan cahaya siang, yaitu cahaya duha. Di mana semua ini? Di bawah langit. Wal arda ba'da dzalika dahaha, kemudian setelah itu bumi yang Allah jadikan terhampar. Cuma di sini Allah sebutkan bahwa wal arda ba'da dzalik. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini bahwa penciptaan bumi itu setelah penciptaan langit. Jadi Allah ciptakan dulu langit selama 2 hari, kemudian menciptakan lagi bumi selama 2 hari. Kemudian isinya, apa yang ada di antara langit dan bumi, Allah ciptakan lagi selama 2 hari. Jadi semuanya 6 hari. Mulai dari hari Minggu atau Ahad hingga hari Jumat. Kita hitung dulu, Pak. Ahad, Isnin, Selasa, Arbi'a, Khamis, Jumat, 6. Kemudian orang Yahudi
berkata, di hari Sabtu Allah istirahat, capek. Habis apa? Menciptakan alam semesta. Capek. Makanya mereka punya ibadah hari Sabtu aja. Capek ngurusin dunia, maka ibadah satu hari plus joget-joget, lihat perempuan yang seksi-seksi di dalam tempat ibadah mereka. Jadi mereka menuduh Allah capek menciptakan, mengurusi alam semesta ini. Allah bantah, wa ma massana min lughub. Kami tidak merasa lelah sedikit pun. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari bumi tersebut ma'aha, air. Ternyata di bawah perut bumi itu ada kandungan-kandungan air, ada sungai-sungai yang Bapak kalau mengebor gitu akan keluar air. Nah, dari air tersebut Allah keluarkan lagi tumbuh-tumbuhan. Mar'a ini adalah alaf, yaitu makanan-makanan yang dimakan oleh kambing, onta dan yang lainnya, atau rumput-rumputan itu. Coba rumput yang tumbuh liar itu, Pak, nggak ada satupun yang menebar bibit kan? Tiba-tiba tumbuh gitu aja, dipotong tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi. Siapa yang menumbuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Wal jibala arsaha. Wal jibal, dan Allah lah yang menjadikan gunung sebagai arsah. Arsah ini adalah penahan goncangan. Istilahnya apa? Pasak. Yang Allah Subhanahu wa taala tancapkan di bumi ini agar bumi ini kurang goncangannya. Karena dia adalah pasak. Maka apa yang masuk ke dalam, Pak, lebih banyak daripada yang muncul gunung itu. Tapi ingat bahwa gunung itu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yamurru kamurru sahab. Dia berjalan sebagaimana berjalannya awan. Kok gunung berjalan? Iya, Allah yang menceritakan hal itu. Kok kita nggak lihat gunungnya kok tetap aja di sana? Dia berjalan. Dulu diceritakan ya, sebelum Pulau Sulawesi itu dengan Pulau Kalimantan gabung, Pak. Terpisah. Karena memang apa? Dia terus berjalan. Sumatera dulu gabung dengan apa? Dengan Jawa dan sekitarnya. Setelah itu apa? Pecah, pisah dan jadilah seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Karena waktu sudah masuk, Pak, barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita tutup.